وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخوة الإيمان, tidak terasa kita telah memasuki bagian yang ketiga di 10 terakhir di bulan Ramadan pada tahun ini. Sebagaimana kita yakini dan ketahui bersama, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala di 10 terakhir, khususnya pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan di 10 terakhir ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyediakan satu momen dan waktu yang mulia yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, khairum min alfi syahr, di mana malam itu adalah malam yang ketika seorang mukmin melakukan ketaatan, melakukan amal saleh, maka itu setara bahkan lebih baik daripada kebaikan dan amal saleh yang dilakukan selama 1000 bulan. Untuk mendapatkan itu, kemuliaan, kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam Lailatul Qadri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, taharrau lailatal qadri. Intiplah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah, berupayalah untuk menggapai kemuliaan yang Allah Jalla wa Ala sediakan pada malam qadar tersebut. Pelajaran inilah yang tertanam di dalam diri ummahatil mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana satu hari Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang terdapat di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitab sunannya dengan sanad yang sahih. Aisyah ummul mukminin As-Siddiqatu binti Siddiq bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri fama alladhi ad'u bihi. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu seandainya aku mendapatkan dan bersua dengan malam qadar, maka doa apa yang selayaknya dan sepantasnya aku munajatkan? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Nabi SAW mengajarkan di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Tirmidzi ini, di mana Nabi menganjurkan bila seseorang, dan inilah yang diajarkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ketika bertanya kepada Nabi, bila seandainya bersua dengan malam qadar, maka perbanyaklah untuk mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi SAW mengajarkan agar ketika seseorang bersua dengan malam qadar,
hendaklah dia memperbanyak mengucapkan dan berdoa dengan lafaz doa ini, yaitu Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah al-afu, yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau suka serta Engkau mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ikhwatal iman, inilah lafaz dan doa dari sanad yang sahih, dari riwayat yang sahih yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita amalkan ketika kita bersua dengan Lailatul Qadri, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada Aisyah sekaligus mengajarkan kepada kita bentuk doa nan agung ini, di mana doa yang diajarkan oleh Nabi di dalam lafaz ini, ikhwatal iman, adalah doa yang mengandung tawassul di dalam permohonan dan doa kita kepada Allah, dengan tawassul yang masyru', dengan tawassul yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan kita mengawali permohonan dan permintaan kita tersebut memuji Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa ala di dalam Al-Qur'an ketika Allah tabaraka wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang mulia, nama-nama yang baik, maka sebutlah ketika engkau berdoa di dalam doamu nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini. Maka inilah lafaz dan salah satu bentuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana seorang mukmin ketika dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan untuk seseorang membaca Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf. Afuwun adalah salah satu dari nama-nama Allah Azza wa Jalla yang mulia. Seorang mukmin di dalam doanya, dari apa yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di dalam doa seseorang hendaklah dia mengucapkan dan menyeru Allah Azza wa Jalla dengan menyebut nama-nama Allah Azza wa Jalla yang mulia sesuai dengan apa yang dia mohonkan di dalam doanya. Maka ketika seorang memohon meminta kepada Allah ampunan agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kesalahan dan dosanya, maka dia serulah Allah dalam doanya dengan menyebut nama Allah yang sesuai dengan permohonannya. Makanya dia memohon, dia berdoa dengan dia mengatakan Allahumma innaka antal ghaffar, sesungguhnya engkau adalah maha pengampun ya Allah, faghfirli, maka ampunilah aku. Ketika dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmah, maka serulah Allah di dalam doanya dengan ya Rahman, ya Rahim, farhamni. Ya Allah yang Maha Pengasih, ya Allah yang Maha Penyayang, kasihilah aku, sayangilah aku. Maka begitulah ikhwatal iman, adab dan tuntunan di dalam apa yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi SAW di dalam doa-doa. Maka begitulah yang diajarkan oleh Nabi di momen terbaik di Lailatul Qadri, dengan lafaz doa yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita mengawali memohon kepada Allah sesuai dengan apa yang kita harapkan di dalam doa tersebut, agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu maaf kepada kita atas kesalahan dan dosa yang pernah kita lakukan. Maka kita ketuk pintu langit dengan menyeru nama Allah yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya diajarkan oleh Nabi kita mengucapkan Allahumma innaka afuwun. Ini tawassul yang pertama. Adapun yang kedua, kembali setelah menyuruh nama Allah Azza wa Jalla di dalam doa kita, maka kita menyebut sifat Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa. Dan ini adalah sifat Allah Azza wa Jalla. Ini adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla, di mana Allah Azza wa Jalla tuhibbul afwa. Allah Subhanahu wa taala mencintai maaf. Dan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana dikatakan di dalam riwayat-riwayat yang sahih, bagaimana Allah Tabaraka wa taala menyukai dan mencintai maaf ketika seorang hamba memaafkan saudaranya. Ketika seorang hamba
meminta maaf kepada Rabbnya atas kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan, yang telah dia perbuat. Makanya kita kemudian di dalam permohonan dan doa ini, kita juga menyebutkan dan menyinggung tentang sifat Allah Azza wa Jalla dari apa yang dibuat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun dan Engkau menyukai ampunan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menyukai, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yafrahu bi taubati abdin. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai taubat seorang hamba, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menyukai ampunan. Makanya ikhwatal iman, doa dan lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW yang harusnya, yang seyogianya kita munajatkan di momen terbaik di Lailatul Qadri adalah doa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW dengan susunan dan urutan, di mana seorang mukmin ketika dia berharap di momen terbaik itu agar Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ampunan untuknya atas kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Karena sesungguhnya ikhwatal iman, seorang mukmin sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW dan sebagaimana juga di dalam ungkapan dikatakan bahwasanya perbedaan seorang mukmin dengan seorang yang suka berbuat dosa terhadap ketika dia memandang kesalahan dan dosanya, di mana seorang mukmin akan memandang dosanya itu bagaikan sebuah gunung yang besar, di mana dia selalu khawatir bila seandainya sekonyong-konyong gunung itu akan menimpanya. Berbeda dengan seorang yang mudah berbuat dosa, di mana dia memandang remeh dosanya, seolah-olah dia memandang dosanya itu hanyalah seperti seekor lalat yang mungkin hinggap di hidungnya, lalu kemudian dia tepis dengan tangannya dan lalat itu akan terbang menjauhinya, sehingga dia menganggap remeh dari kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang memandang takut akan kesalahan dan dosa tersebut, efek dan ganjaran dari perbuatan kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan. Sehingga ikhwatul iman, bagaimanapun dan dimanapun, dia pasti dan senantiasa berusaha bagaimana Allah Azza wa Jalla dapat memaafkan, dapat mengampunkan kesalahan dan dosa yang pernah dia lakukan tersebut. Lihatlah baginda kita Nabi SAW, seperti dikatakan di dalam hadis yang sahih, padahal beliau adalah seorang yang maksum. Beliau selalu meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Beliau selalu membasahi lidahnya dengan istighfar, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, demi Allah, la astaghfirullah fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, kata Nabi SAW, dalam setiap hari aku senantiasa beristighfar, memohon ampunan Allah atas kesalahan dan dosaku, kata Nabi SAW, tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Seorang Nabi, padahal beliau adalah Sayyidul Anbiya, padahal beliau adalah seorang yang maksum, yang terpelihara dan terjaga dari kesalahan dan dosa. Lalu bagaimana dengan kita ikhwatal iman? Kesalahan apa yang tidak kita perbuat? Kesalahan apa yang tidak keluar dari setiap sendi, tulang dan tubuh kita, dari lisan kita, dari perbuatan kita, dari hati kita? Maka seyogianya kita melihat dan memandang besar terhadap apa yang telah kita lakukan. Kesalahan dan kealpaan kita, keteledoran kita, dan kelemahan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla adalah dosa, adalah kesalahan yang harusnya kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pergunakanlah momen terbaik yang Allah bentangkan di hadapan kita ikhwatal iman, di salah satu dari malam-malam ganjil di 10 terakhir ini, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Marilah kita memperbanyak untuk membaca dan mengucapkan lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Ikhwatal iman, apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla maupun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, konsekuensi dan akibat dari perbuatan dosa adalah konsekuensi yang sangat besar, yang bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan efek daripada dosa itu berupa bala di dalam kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala kebanyakan justru menunda bagian daripada konsekuensi dosa tersebut pada kehidupan akhirat. Inilah yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Maka tanamkan di dalam diri seorang mukmin, ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Kata Allah Azza wa Jalla, takutlah pada konsekuensi dosa yang jika Allah Subhanahu wa taala datangkan itu berupa ganjaran bala, berupa fitnah, ujian, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Maka bala itu tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat saja, karena dia akan menghancurkan semuanya, akan meluluh lantakkan siapapun yang ada di hadapannya. Maka inilah konsekuensi dari dosa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla bila Allah menghendaki terjadi di dunia. Walaupun kenyataannya, ikhwatal iman, dengan Rahman dan Rahim Allah Azza wa Jalla, Allah tidak menyegerakan itu semua, tapi kebanyakannya Allah Subhanahu wa taala menundanya. Maka pandanglah segelaku seorang mukmin atas kesalahan dan dosa yang kita lakukan dari perbuatan maksiat, perbuatan bid'ah dan hal-hal yang terlarang di dalam syariat agama kita. Pandanglah itu adalah sesuatu yang besar, yang memiliki konsekuensi yang bisa saja terjadi di dunia apalagi di akhirat. Sehingga dengan itu, ikhwatal iman, tumbuh kesadaran kita, kebutuhan kita, di mana kita membutuhkan ampunan Allah Azza wa Jalla. Kita membutuhkan maaf Allah Azza wa Jalla, yang ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabulkan doa kita tersebut, ketika kita memohon kepada Allah dengan tuntunan dan tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di momen terbaik ini, ketika kita memohon meminta kepada Allah dengan bertawassul kepada asma dan sifat Allah Azza wa Jalla, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, lalu kita mengajukan permohonan kita, fa'fu anni, maafkanlah aku. Jika seandainya Allah memberikan al-afu kepada kita, Allah memberikan maaf kepada kita, maka maknanya, ikhwatal iman, Allah akan menutup kesalahan dan dosa tersebut. Allah akan menutupnya. Jangankan untuk mengadab dari apa dosa yang telah kita lakukan, Allah tidak akan membukakannya, karena makna al-afu adalah menutup. Lalu yang tidak kalah pentingnya, ikhwatal iman, apabila kita menginginkan dan mengharapkan pemberian dari Allah Azza wa Jalla, dari apa yang diajarkan di dalam hadis-hadis yang sahih dan juga dalil-dalil di dalam Al-Quran, maka al-jaza'u min jinsil amal, maka balasan itu akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Lihat apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, irhamu man fis sama, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sayangi orang yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, yassarallahu lahu yaumal qiyamah, maka Allah akan memberikan kemudahan untuknya pada hari kiamat. Maka ikhwatal iman, agama kita mengajarkan apa yang kita harapkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu akan menjadi ganjaran dan balasan
ketika kita berbuat sesuatu yang sama, sesuatu yang sejenis. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Hormatilah orang-orang yang ada di sekitar kita, maka mereka akan menghormati kita. Al jaza'u min jinsil amal. Mudahkan urusan kaum muslimin di dunia, maka Allah akan mudahkan urusanmu di akhirat. Tutuplah aib saudaramu di dunia, Allah akan menutup aibmu di akhirat. Al jaza'u min jinsil amal. Maka gapailah keinginan dan harapan kita akan ampunan Allah Azza wa Jalla dengan kita juga memulai untuk melapangkan hati kita dan memberi maaf kepada saudara-saudara kita. Dengan apa yang kita lakukan itu kaum muslimin, maka kita berharap Allah Tabaraka wa Ta'ala juga akan memberikan ganjaran atas perbuatan kita dengan ganjaran yang serupa, yaitu ampunan dan maaf dari Allah Azza wa Jalla. Maka awalilah permohonan kita, harapan kita untuk mendapatkan maaf dari Allah Azza wa Jalla dengan kita memulai memaafkan dengan sesama kita. Yang terakhir, ikhwatal iman, yang ingin kita ingatkan adalah ada juga lafaz dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diamalkan oleh beberapa orang ketika dia membaca apa yang dia ungkapkan di dalam Lailatul Qadri itu dengan ucapan lafaz Allahumma innaka afuwun karimun. Ada penambahan kata-kata karim. Karim juga adalah bagian dari salah satu nama Allah Azza wa Jalla. Namun terkait lafaz doa yang diajarkan oleh Nabi pada Lailatul Qadri yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ikhwatal iman, maka tambahan lafaz karimun dalam lafaz ini tidak berasal dari riwayat yang sahih. Dia berasal dari riwayat yang dikatakan oleh para ulama la asla lahu, tidak ada asal usulnya. Jadi lafaz yang sahih yang ingin kita garis bawahi, yang ingin kita bawa untuk kita amalkan, terkhusus di setiap malam-malam ganjil 10 terakhir ini, yaitu dengan lafaz yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا يا الله يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وقوموا إلى صلاتكم.